Mari kita lihat Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Kitab Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu, ini di atas temanya adalah bagaimana Israel mengalahkan kota Yeriko. Yeriko itu adalah kota yang menjadi pintu gerbang. Kalau kita perhatikan di Yosua pasal 6 ayat yang pertama, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya dari orang Israel. Mereka telah mendengar bahwa orang Israel akan datang dan menduduki kota Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Mereka takut dengan orang Israel. Telah tertutup kota itu karena orang Israel dan tidak ada orang keluar atau masuk. Saya baca sebuah literatur yang berkata bahwa kota Yeriko ini tidak luas, hanya seluas kurang lebih 4 hektar. Tinggi kota itu 6 meter. Tinggi kota itu 14 meter. Dan tebal temboknya adalah 6 meter. Ulangi Bapak Ibu ya. Tingginya 14 meter. Tinggi sekali Bapak Ibu ya. Kalau satu lantai bangunan itu tingginya 3 meter, berarti 3, 6, 9, 12, kurang lebih 4 lantai. Atau 3 lantai setengah. Dari sebuah bangunan. Tingginya tinggi sekali, tinggi 14 meter, tebalnya 6 meter. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau di atasnya itu Rahab bisa membuat sebuah pondok untuk tempat dia melakukan kemesuman di situ. Dan Alkitab berkata bahwa pintu kota ini telah tertutup bagi orang Israel. Arti nama Yeriko itu bagus. Dikatakan indah mulia atau bau harum, itu arti nama Yeriko. Indah mulia atau bau harum. Tapi Alkitab berkata begini, bahwa ini menjadi kota kunci untuk Israel, untuk Yosua, dengan orang Israel, dengan generasi baru menduduki tanah Kanaan. Ini kota kunci untuk menaklukkan Kanaan. Nah, sebagaimana yang firman Tuhan ceritakan mengenai kisah runtuhnya Yeriko dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, maka kita ketahui bahwa tembok Yeriko runtuh dengan cara yang unik, dengan cara yang sangat unik. Bapak Ibu kalau nanti lihat baik-baik bahwa tembok Yeriko itu runtuh tanpa perbuatan manusia. Tembok Yeriko runtuh karena ketaatan orang-orang Israel saat mereka mendengarkan suara Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami di mana ada tembok yang sedang menghalangi langkah Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang mengalami di mana Bapak Ibu tidak punya jalan sama sekali. Kota itu telah tertutup pintu gerbangnya, tidak memberikan kesempatan kepada saudara sampai di Kanaan. Kanaan itu adalah tempat di mana kita akan makan, menerima susu dan madu, menerima yang terbaik daripada Tuhan. Tapi saudara dengar baik-baik bahwa Tuhan panggil Israel melalui Yosua untuk mereka mengalahkan Yeriko. Kalau kita lihat dalam Yosua pasal 6, ayat 3 sampai ayat yang ke-5, Alkitab berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu. Sekali saja demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Selama 6 hari, 1 hari, mereka harus kelilingi kota itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depannya. Alkitab berkata begini, bahwa Tuhan menyuruh Yosua dengan orang Israel mengelilingi kota itu. Berapa kali mereka kelilingi kota itu, Bapak Ibu? Berapa kali dikelilingi? Ya.
Ya, jadi jangan jawab kelilinginya 7 kali, saudara. Mengapa mengelilinginya yaitu 13 kali. 6 hari sekali, 1 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7, 13 kali. Angka 13 bukan angka sial. Angka 13 adalah angka miracle, angka mujizat. Amin. Haleluya. Dan firman Allah berkata bahwa mereka harus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ingat baik-baik bahwa tembok Yerikho tertutup karena mereka telah mendengar bagaimana orang Israel adalah bangsa yang menyeberangi Laut Merah. Mereka menyeberangi Laut Merah, Tuhan melakukan mujizat bagi mereka. Tuhan memberikan makan mereka di padang gurun. Tuhan menyertai mereka, mengalahkan raja-raja yang punya perlengkapan senjata perang yang lebih kuat. Dan sekarang mereka sampai di kota Yerikho, dan orang-orang yang ada di kota itu ketakutan dengan mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata begini, selama 7 hari, kamu nggak boleh serang kota itu. Tapi kamu harus mengelilinginya sehari 1 kali. Dan hari yang ke-7, kamu harus melakukannya 7 kali. Dan ketika kamu mendengarkan bunyi sangkakala, dikatakan begini, sangkakala tanduk domba itu bunyinya panjang, maka Alkitab katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Ingat bahwa semua persoalan, semua masalah kita ditentukan dengan waktunya Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengarkan suara Tuhan, mungkin saudara dan saya sedang berjalan mengelilingi tembok Yerikho. Orang-orang yang ada di kota Yerikho mungkin mencemoohkan saudara, melempari Anda dengan batu, melempari Anda dengan kotoran, memaki-maki saudara, mengatakan yang tidak-tidak kepada saudara. Tapi Yosua berkata, Tuhan berkata, tidak boleh ada suara, diamlah. Para peniup sangkakala dan segenap barisan pasukan Israel pada waktu itu mendengar dengan secara detail. Dan mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk mereka mengalahkan Yerikho. Pertanyaannya begini, apa rahasia di balik ketaatan mereka itu? Apa rahasia di balik ketaatan Yosua dan orang Israel ini? Apa yang membuat mereka mampu untuk dengar-dengaran akan perintah Tuhan, sehingga mereka dapat mengalahkan dan menduduki kota Yerikho? Bukankah ini satu generasi yang ketika mereka ada di padang gurun, orang tua mereka mati semua? Apa rahasia di balik ketaatan mereka, sehingga Tuhan yang meruntuhkan tembok Yerikho bagi mereka? Dan rahasianya ada di kitab Yosua pasal yang ke-5. Satu pasal sebelum pasal ke-6 ini, yang menceritakan tentang tembok Yerikho. Kalau kita lihat Yosua pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini rahasia untuk mereka meruntuhkan Yerikho. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, Alkitab katakan tawarlah hati mereka, dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Wow, orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu, dan sunatlah lagi orang Israel untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu, dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Mereka disunat, saudara, sebelum mereka menyeberang dan mengalahkan Yerikho. Rahasia ketaatan pasukan Israel, sehingga mereka akhirnya dapat meruntuhkan tembok tebal 6 meter, yang tingginya 14 meter itu, ternyata adalah mereka memiliki hati yang baru. Hati yang baru itu bagi saya yang Tuhan kasih adalah hati yang telah disunat. Ketika semua raja orang Amori, ketika semua raja orang Kanaan takut dan hilang semangat karena mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan. Sungai Yordan itu pada masa dulu itu, menurut pada para guide yang saya dengar dari telinga, dari mulut mereka, itu lebarnya bisa 1 kilo. Dan air sungainya itu sangat dalam. Bisa sampai 50 meter, sampai 60 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya.
Sekarang ini dikatakan mungkin sekitar 5-6, tinggal 5-6 meter dalamnya. Tapi pada masa itu, dikatakan itu dalamnya itu bisa sampai 40 sampai 50 meter dalamnya. Lebar sungai Yordan itu bisa 1 kilo. Wow. Ketika semua raja orang Amori dan semua raja orang Kanaan ketakutan dan hilang semangat karena mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan depan orang Israel, maka dikatakan begini, hati mereka menjadi tidak berdaya. Patahlah semangat mereka. Bapak Ibu perhatikan, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan dengan tergesa-gesa langsung menyuruh orang Israel menyerang dan mengalahkan mereka? Tidak. Apakah Tuhan berkata begini, ini waktunya untuk menjebol pintu gerbang Yeriko? No. Yang Tuhan lakukan malah adalah sebaliknya, menyuruh Yosua untuk menyunat orang Israel untuk kedua kalinya. Musa telah menyunat mereka ketika mereka ada di padang gurun. Generasi yang lama. Tapi generasi yang baru disuruh sunat kembali. Generasi Musa telah disunat. Dan mereka telah mati selama 40 tahun di padang gurun. Karena ketidaktaatan mereka. Itu generasi yang lama. Generasi Musa melambangkan generasi atau manusia lama. Bicara tentang kirbat lama. Kirbat itu bicara tentang mereka ada di bawah hukum Taurat atau perjanjian yang lama. Bapak Ibu gak boleh bawa gaya hidup yang lama masuk kepada gaya hidup yang baru. Jangan bawa hari kemarin untuk hari ini. Jangan bawa masalah kemarin untuk hari ini. Apalagi untuk hari besok. Hari ini punya kesusahan sendiri. Hari esok punya kesusahan sendiri. Kegagalan kita kemarin bukan berarti itu sebuah kekalahan yang fatal. Siapa tahu kegagalan kemarin adalah batu pijakan untuk hari ini kita sukses. Untuk kita melihat terobosan. Untuk kita melihat perkara-perkara besar. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, sebentar. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa ini adalah generasi yang lama. Generasi yang hidup di padang gurun, kirbat yang lama. Kalau Bapak Ibu masih datang dengan pola pikir yang lama, cara hidup yang lama, maka kita akan mati di padang gurun. Kita mungkin mengalami mujizat. Kita mungkin alami hal-hal supranatural. Bahkan mujizat yang paling banyak terjadi itu di padang gurun. Mereka melihat invisible hands. Mereka melihat tangan yang tidak kelihatan memberi makan mana dari padang gurun. Memberikan mana dari surga, makanan malaikat kepada mereka. Dan membelah bukit-bukit batu, dan memberikan mereka minum dari batu karang yang Tuhan belah bagi mereka. Tapi mereka mati di bawah hukum Taurat. Mereka mati di bawah perjanjian yang lama. Dan ini adalah saya sebut dengan manusia lama, kirbat yang lama. Angka 40 juga berbicara mengenai suatu fase, suatu siklus kehidupan. Angka 40 juga bicara tentang angka ujian. Biasanya disebut dengan angka 40 itu dihitung satu generasi. Angka ujian disebut generasi Musa, 40 tahun. Kehidupan yang lama kita harus mati. Amin. Kehidupan kita di padang gurun, dan padang gurun adalah medianya. Ujian, persoalan, masalah yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah cara Tuhan mematikan kehidupan lama kita. Tapi kenyataannya yang saya dapati adalah banyak orang percaya, banyak orang yang beriman ketika mereka hadapi masalah, persoalan, kehidupan lamanya nggak mati. Mereka nggak matikan kehidupan yang lamanya, sehingga mereka tetap bawa padang gurun. Mereka selalu mengalami problem proses dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak muncul menjadi the next generation atau new generation. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa padang gurun untuk mengeluarkan kita dari manusia lama, kirbat lama ini. Dikeluarkan daripada kita. Dan kematian manusia lama, konsep-konsep lama, terjadi di dalam panasnya padang gurun. Dalam padang gurun kehidupan. Ketika Bapak Ibu mengalami panasnya persoalan, panasnya masalah, panasnya ujian,
Itu adalah cara Tuhan untuk mematikan kehidupan lama kita. Mematikan cara pikir kita yang salah, kehidupan kita yang salah, pola hidup kita yang salah, cara-cara motivasi kita yang salah, itu dimatikan di dalam panasnya padang gurun kehidupan. Amin. Jadi ada kalanya, baik ketika masalah datang, dan Bapak Ibu nggak boleh lihat masalah, sesuatu yang lebih besar daripada nilai yang ingin Tuhan tarik keluar daripada kita. Tuhan mau tarik kehidupan yang baru, Tuhan mau tarik kehidupan yang berkenan, Tuhan mau tarik hidup yang baru, generasi yang baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang terus berjalan, tidak boleh mundur. Kehidupan yang terus mengalami Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap menit dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu menikmati janji-janji dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi generasi Yosua berbicara mengenai generasi baru, Bapak Ibu. Mengenai kirbat baru. Kirbat baru ini atau generasi baru artinya berada di bawah hukum roh. Menurut Roma pasal 8 berkata begini, ketika kamu hidup di dalam keinginan roh, maka kamu akan mematikan segala keinginan daging. Amin. Ketika kita hidup di bawah hukum roh adalah hukum kasih karunia, maka kita akan mematikan segala perbuatan daging. Alkitab katakan Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata, buah daging adalah iri hati, dengki, amarah, percabulan, perzinahan, hawa nafsu. Itu harus dimatikan dalam diri kita. Bagaimana supaya Tuhan mengeluarkan itu daripada kita? Ada kalanya panasnya padang gurun yang menjadi media supaya itu menarik keluar daripada kita. Sehingga kita tidak hidup menurut keinginan daging, tapi kita hidup menurut keinginan roh. Ketika Bapak Ibu hidup menurut keinginan roh, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang disunat hati. Sunat bukan lagi sunat daging. Sunat bukan lagi sunat daging, tapi sunat di sini yang dimaksudkan adalah sunat hati. Rasul Paulus berkata begini, bahwa bukan lagi sunat daging, tapi sunat hati. Amin. Sunat hati itu seperti apa? Penanggalan manusia lama, manusia dosa. Bapak Ibu harus memotong itu. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu sampai di tingkatan ini, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk meruntuhkan tembok-tembok Yerikho. Ada banyak orang Kristen yang selalu berhadapan dengan tembok-tembok tebal, rasanya nggak mungkin keluar, terlalu tinggi. Dia tidak bisa lihat itu semua. Sebenarnya bukan masalah temboknya tinggi atau temboknya tebal. Masalahnya ada pada dirinya. Bahwa dia tidak hidup berada di bawah hukum roh. Ketika Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai yang lain, jumlahnya ada 12 orang. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. 10 orang berkata begini, negeri yang kita intai ini penduduknya itu tinggi-tinggi, besar-besar, mereka raksasa, mereka pemakan manusia, mereka tinggalnya di kubu-kubu gunung, kota-kotanya begitu kuat, kita tidak mungkin mengalahkannya. 10 orang serentak mengatakan, kita tidak mungkin mengalahkannya. Tapi orang yang berada di bawah hukum roh, mereka berkata begini, yang menyertai kita lebih kuat daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tapi Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mereka meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini bagi mayoritas orang itu sulit diruntuhkan. Tapi bagi mereka bersama dengan Yesus, Anda minor, tapi plus Yesus itu mayor. Haleluya. Anda minor, minoritas plus Yesus itu mayoritas. Ketika saudara dan saya percaya, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar. Kita ada di bawah yang namanya hukum roh. Sunat bukan lagi sunat daging, tapi sunat hati. Amin.
Sunat ternyata merupakan kunci atau persiapan untuk mengalahkan orang Amori dan orang Kanaan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, sunat hati merupakan kunci untuk kita meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam hidup kita. Tulis di kolom komentar. Sunat ternyata merupakan kunci atau merupakan master key untuk mengalahkan orang Amori dan mengalahkan orang Kanaan. Alkitab katakan hal yang pertama, kekristenan itu adalah menyangkal diri. Alkitab katakan, kalau kamu tidak bisa menyangkal diri, kalau kamu tidak pikul salibnya setiap hari, kamu tidak layak menjadi murid Kristus. Amin. Ketika Bapak Ibu bisa menanggalkan manusia lama, menanggalkan dosa, maka kita bisa berkata bukan oleh kuat, bukan oleh gagahku, tapi kemenangan kita adalah karena kuasa Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Ketika gereja, orang percaya sampai di tingkatan ini, maka sebenarnya kita bukan lagi anak-anak, tapi kita adalah orang dewasa. Karena generasi ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Karena panas teriknya padang gurun, dididik oleh generasi yang lama, bahwa mereka harus seperti ini adalah tudung yang namanya manusia lama, kirbat lama. Tapi ketika mereka sampai di tempat ini, maka dalam Yosua pasal 5, Tuhan berkata kepada Yosua, bahwa kamu harus menyunat mereka. Dan itu merupakan kunci untuk mereka mengalahkan dan meruntuhkan Yeriko. Saya percaya bahwa Tuhan mau hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang telah disunat. Hati yang memampukan kita untuk hidup, taat dipimpin oleh Roh Kudus. Hati yang mau mendengarkan akan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah kunci kemenangan orang Israel. Kenapa mereka harus diam selama 6 hari? Setiap hari harus berjalan berputar. Saya baca sebuah buku bagaimana bicara tentang bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko. Dan dia mencoba menerjemahkan ketika mereka berjalan, mereka dilempari dengan batu, dilempari dengan tombak, dilempari dengan kotoran manusia. Mereka dikata-katain, mereka dihina. Bahkan Tuhan juga dihina, mana Allahmu yang membelah sungai Yordan, mana Allahmu yang menyertai kamu di padang gurun. Tapi Yosua berkata, Tuhan berkata, diam. Dalam waktu 7 hari itu adalah waktu di mana mereka menguji hati mereka. Apakah mereka hidup di bawah kirbat lama atau kirbat baru. Dan ini merupakan kunci kemenangan orang Israel. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa hidup dalam tekanan. Mereka mau hidup hanya dalam berkat. Mereka mau hidup hanya dalam keadaan yang happy-happy. Tapi ketika keadaan sulit, mereka berkata Tuhan tidak menyertaiku. Mereka berkata Tuhan tidak sayang kepadaku. Tapi saya beritahukan kepada saudara, inilah kunci kemenangan orang Israel untuk merobohkan tembok Yeriko dan kota-kota lainnya. Yaitu ketika mereka mau menyunatkan hati mereka dan selaras dengan hati Tuhan. Mereka memiliki hati yang baru. Yeskel 36, ayat 24, 25, 26 berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batin mereka. Sehingga mereka akan memanggil aku dengan namaku. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27. Tolong ditunjukkan multimedia. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan, ayat 26, kamu akan kuberikan a new heart. Ingat, hati yang baru dulu, baru roh yang baru. Kalau hati kita tidak siap, maka kita tidak akan mengalami yang namanya new heart, roh yang baru dalam batin. Batin bicara tentang batin bicara tentang jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras seperti di padang gurun. Generasi yang lama memberontak dan mati di padang gurun. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 berkata begini, rohku akan kuberikan,
akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berhasil dalam kehidupan ini? Tolong angkat tangannya. Berapa banyak yang mau berhasil dalam kehidupan ini? Wow. Firman Allah berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih diterjemahkan dengan firman. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu mau melihat kehidupan doa, pujian, penyembahan, berkat, bisnis, pekerjaan kita semakin diberkati. Bapak Ibu ingin melihat doa, pujian, penyembahan kita sehingga tembok-tembok Yeriho, tembok-tembok penjara, tembok-tembok penghalang, tembok-tembok masa lalu yang mengintimidasi kita, itu dirobohkan dalam hidup kita. Itu diruntuhkan. Kalau kita mau berhasil, maka saudara dan saya harus selaras. Hati kita harus disunat. Amin. Mau melihat orang-orang yang kau kasihi, mau melihat orang-orang yang belum percaya Tuhan diselamatkan, maka hati kita harus disunat. Mau melihat apa yang selama ini yang kau doakan atau gumulkan, digenapi dalam hidupmu, maka hati kita harus disunat lebih dulu. Sehingga Bapak Ibu akan melihat terobosan-terobosan besar. Karena jawabannya adalah milikilah hati yang telah disunat. Hati yang telah disunat itu adalah hati yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Hati yang telah disunat adalah hati yang bebas dari kepahitan dan kecemaran. Hati yang bebas dari legalitas, dari hukum agama. Jangan ibadah karena sebuah hukum, tapi datang ibadah karena mengasihi, mencintai Tuhan. Hati yang bebas dari legalitas agama. Hati yang hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu memiliki hati seperti ini, dan ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, datang dalam ibadah, memuji Tuhan, dengan suara bersorak-sorai bagi Tuhan, saya percaya tembok-tembokmu, tembok-tembok Yeriho akan roboh di depan saudara. Ingat, tembok Yeriho roboh bukan karena keahlian Yosua melatih pasukannya dan mereka mendorong tembok itu roboh, tidak. Saya baca sebuah buku tentang bagaimana mereka merobohkan tembok Yeriho. Dikatakan ada malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk turun. Namanya malaikat itu Krioni. Buku itu menulis nama malaikat itu Krioni. Dia adalah perwira daripada pasukan malaikat yang memimpin untuk meruntuhkan tembok Yeriho. Wow. Apa yang belum pernah kau lihat? Apa yang belum pernah kau dengar dengan telinga? Apa yang belum pernah kau lihat dengan mata? Bahkan yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan dalam Yosua pasal 6, mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-9, maka Yosua membagi pasukan Israel pada waktu itu dalam 4 pasukan. Pasukan yang pertama adalah prajurit. Pasukan yang kedua adalah peniup sangkakala. Pasukan yang ketiga adalah tabut perjanjian. Dan pasukan yang keempat adalah barisan penutup. Ulangi Bapak Ibu ya. Yosua membagi pasukan untuk meruntuhkan tembok Yeriho menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yang pertama adalah prajurit harus berjalan lebih dulu. Yang kedua adalah peniup sangkakala. Yang ketiga adalah tabut perjanjian Tuhan. Dan yang keempat adalah barisan penutup. Prajurit bicara tentang kehidupan doa. Ketika kita punya kehidupan doa, maka saya percaya ketika ada doa, maka akan ada pujian penyembahan barisan kedua. Peniup sangkakala bicara tentang praise and worship, pujian penyembahan. Kalau ada doa, kalau ada pujian penyembahan, maka saya percaya yang ketiga, hadirat Allah akan menyatakan. Amin. Dan kalau ada hadirat Allah dinyatakan, maka saya percaya barisan keempat adalah jiwa-jiwa akan mengikuti saudara dan saya.
Kalau barisan pertama jalan, maka semua barisan ini akan jalan. Tapi kalau barisan pertama tidak jalan, maka semua barisan akan mandek di tengah-tengah. Ketika doa, ketika keluarga, ketika pekerjaan saudara, ada kehidupan doa di sana, ada pujian penyembahan di sana, maka hadirat Allah turun, maka semua akan jalan. Alkitab katakan ketika Yosua melakukan ini, maka Alkitab berkata pada hari yang ke-7, hari yang kali yang ke-13, ketika mereka mengelilingi tembok Yerikho, maka ketika tabut daripada sangkakala anak domba itu ditiup dengan bunyi yang panjang, maka umat Allah bersorak dan tembok itu roboh. Dan tembok itu roboh bukan jatuh ke depan, bukan jatuh ke depan, bukan jatuh ke belakang, tapi ditekan masuk ke dalam tanah. Wow. Tembok itu ditekan masuk ke dalam tanah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, kalau Bapak Ibu pernah sampai di Yerikho, maka kita lihat di sana bahwa para ahli-ahli sedang menggali ke dalam untuk menyelidiki tembok itu. Karena dia tidak jatuh ke depan atau jatuh ke belakang, tapi ditekan masuk ke dalam. Kalau jatuh ke depan, jatuh ke belakang, itu bisa kekuatan manusia. Tapi kalau ditekan masuk ke dalam, tembok yang tebal 6 meter dan tingginya 14 meter, maka itu adalah kekuatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah kekuatan supranatural. Kalau Bapak Ibu ingin melihat masalah, persoalan tembok-tembok tebal akan dirubuhkan di depan saudara, maka taruh kehidupan doa di depan saudara. Ada pujian penyembahan, ada tabut perjanjian, hadirat Allah, dan ada barisan penutup. Maka Anda akan melihat kemenangan, Anda akan melihat tembok Yerikho itu akan roboh dalam hidup saudara. Bapak Ibu dengar baik begini. Saya menceritakan tentang bagaimana tembok Yerikho menjadi kota kunci. Tapi itu bukan masalah bagi Tuhan. Yang Tuhan mau adalah Israel selaras dengan Tuhan. Hati mereka harus jadi hati yang baru. Mereka harus memprioritaskan Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Hadirat Allah turun dalam hidup mereka. Dan jiwa-jiwa diperintahkan dalam kehidupan mereka. Hari ini pun juga sama. Kalau saudara perhatikan begini, barisan yang diatur Yosua berbeda dengan barisan yang diatur oleh Musa. Kalau Musa, dia harus menaruh tabut perjanjian Allah di depan. Tapi ketika Yosua, prinsipnya dilakukan sampai hari ini. Tuhan Yesus ketika dia turun ke dunia ini dalam pelayanannya, pagi-pagi benar, dia berdoa lebih dulu sebelum dia memulai pelayanannya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tembok-tembok masalah meroboh, jangan pergi kerja, jangan pergi bisnis, jangan pergi kuliah, jangan pergi pelayanan. Sebelum Bapak Ibu masuk lebih dulu ketemu dengan Tuhan. Di dalam waktu-waktu encounter with God-mu, kualitasmu dengan Tuhan. Berikan quality time-mu kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat perkara-perkara ilahi, supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Amin. Dan Alkitab berkata mereka masuk. Ketika tembok itu roboh, mereka masuk langsung ke depan. Dan mereka menjarah. Bagian Israel hanya menjarah, saudara. Ya, tapi kemenangan hari itu ditentukan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu tiap hari selaras dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara supranatural yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.